ahli, sebelum berikan keterangan diambil sumpahnya dulu. Sumpah akan dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Ridwan. Dipersilakan Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Profesor Susi Dwi Haryanti, SHLM PhD, Dr. Ahmad Reddy, SHMH, Profesor Dr. Aidul Fitri Syadi Azhari, SHM Hum, ikuti lafaz sumpah ahli yang akan saya tuntunkan menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Keterangan ahli ini akan dimulai dari ahli pemohon, kemudian berturut-turut ahli Presiden. Silakan Prof. Susi di mimbar supaya bisa membuatnya lebih sesederhana mungkin. 10 menit ya. Juga dari Presiden nanti kalau sudah lewat 10 menit akan diberi sinyal dari meja hakim. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim Konstitusi, izinkan pada sore hari ini ahli memberikan keterangan sebagaimana diminta oleh pihak pemohon. Keterangan ini akan ahli mulai dengan mengutip pendapat dari Galligan dengan mengatakan, without procedure, law and legal institution would fail in their purposes, and since law is both necessary and desirable in achieving social goals, procedures are also necessary and must be seen equal partners in that enterprise. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis, sebelum menguraikan pandangan sebagai jawaban atas beberapa pertanyaan pemohon, izinkan ahli menguraikan mengenai omnibus yang mungkin berguna sebagai bahan dalam memeriksa dan memutus permohonan ini. Di berbagai tulisan, istilah omnibus legislation diberi predikat bermacam-macam, misalnya patchwork law, monster bills, salad law, arrangement laws, bahkan garbage bills. Sesungguhnya perdebatan para ahli hukum, khususnya ahli perundang-undangan mengenai omnibus, berkaitan dengan potensi secara cepat memberlakukan berbagai inisiatif yang acap kali tidak terkait ke dalam satu undang-undang. Berbagai inisiatif yang terkait sekalipun, misalnya karena dalam satu bidang, juga tidak luput dari berbagai persoalan. Karena karakteristik semacam ini, maka banyak ahli yang menyatakan omnibus legislation sebagai penyimpangan legislatif yang berbahaya. Tapi bagi mereka yang mendukung omnibus, alasan yang seringkali digunakan berkenaan dengan efektivitas metode ini untuk mencapai kompromi-kompromi, terutama ketika kebuntuan politik terjadi. Dari berbagai tulisan ditemukan dua fitur omnibus legislation, yaitu aspek konsep dan praktek. Dari aspek konsep, omnibus legislation biasanya memuat materi yang luas, kompleks, tidak berkaitan satu sama lain, yang berakibat pada banyaknya pasal serta sistematika yang rumit. Bahkan di dalam beberapa tulisan dikatakan untuk memperlihatkan begitu banyak pasal sebagai ocean of articles. Dari aspek praktik, omnibus legislation dibahas dan disetujui secara terburu-buru, terutama for the convenience of the lawmakers.
Penggunaan metode omnibus apakah akan memberi manfaat atau justru menimbulkan kerugian juga dikaitkan dengan hal-hal atau variabel lain yang perlu dipertimbangkan, yakni bidang yang akan diatur serta tingkat pembangunan satu negara yang menggunakan metode omnibus tersebut. Misalnya, apakah omnibus boleh digunakan untuk bidang-bidang yang sangat memengaruhi kebutuhan dasar rakyat, misalnya kesehatan. Kemudian juga apakah di bidang keuangan, terutama yang memberikan pembebanan kepada rakyat, ataupun juga yang berkaitan dengan masa depan generasi muda, misalnya lingkungan. Demikian juga pertanyaan, apakah terdapat perbedaan signifikan penggunaan omnibus di negara maju dan negara berkembang, terutama tingkat pembangunan hukumnya. Sayangnya tidak banyak kajian yang berkenaan dengan kedua variabel tersebut. Untuk meminimalisasi efek omnibus, maka partisipasi yang bermakna menjadi satu keniscayaan. Beranjak dari konsep demokratisasi pembentukan undang-undang, di mana meniscayakan partisipasi yang bermakna melalui 3 hak-hak prosedur yang bersifat fundamental, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, serta hak untuk mendapatkan penjelasan. Maka dalam batas penalaran yang wajar, penggunaan hak-hak tersebut dalam metode omnibus harus dilakukan secara lebih mendalam dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat pembahasannya. Dan hal ini dikarenakan pihak-pihak yang terdampak dan memiliki kepentingan akan lebih banyak dibandingkan dengan pembentukan undang-undang yang tidak menggunakan metode omnibus. Untuk menghindarkan potensi penyalahgunaan atau abuse metode omnibus yang menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat, ahli berpendapat Mahkamah Konstitusi seyogianya mampu membentuk kebijakan atau policy melalui putusan dalam rangka membatasi penggunaan metode ini. Saat ini merupakan waktu yang tepat bagi mahkamah untuk kembali membuat landmark decision dalam rangka memperkuat dan memperkokoh hak-hak prosedural dalam pembentukan undang-undang sebagaimana pernah diputuskan oleh mahkamah pada uji formil Undang-Undang Cipta Kerja. Dan policy ini dapat dilakukan dengan membentuk kriteria atau melakukan semacam tes yang lebih komprehensif berkenaan dengan penggunaan omnibus yang berguna untuk melakukan penilaian apakah penggunaan omnibus tersebut telah memenuhi asas pembentukan partisipasi yang bermakna. Tes yang dikembangkan oleh mahkamah berfungsi untuk menilai sampai sejauh mana pembentuk undang-undang telah memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan partisipasi yang bermakna. Terdapat 2 hal yang patut diperhatikan dalam hal ini. Pertama, tugas pembentuk undang-undang untuk menyediakan kesempatan yang bermakna untuk partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Dan yang kedua, tugas untuk mengambil tindakan-tindakan untuk menjamin masyarakat mempunyai kemampuan memperoleh manfaat dari kesempatan yang disediakan. Sebagai bahan, Yang Mulia dapat mempertimbangkan dan saya yakin Yang Mulia sudah mempelajari putusan MK Afrika Selatan dalam perkara Doctors for Life International. Oleh karena itu terdapat beberapa isu dalam perkara itu. Yang pertama adalah what the nature of the duty to facilitate public participation, whether the legislature had discharged its duty to facilitate public involvement in the legislative process of certain health-related legislation. Yang ketiga, what the impact on the validity of such legislation if the facilitation of public involvement was flawed is. The test set is whether the legislature acted reasonably in discharging the duty to facilitate public involvement. And the following factor would be also taken into account in determining reasonableness. 1. The nature of the legislation concerned. Yang kedua, the importance of the legislation. Yang ketiga, intensity of the impact on the public and other relevant factors which will depend on the circumstances of each case. And furthermore, at least 2 elements are encompassed
by the duty to facilitate public involvement, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan, yaitu menyediakan kesempatan yang bermakna untuk partisipasi di dalam proses pembentukan undang-undang, dan yang kedua untuk meyakinkan bahwa masyarakat mempunyai kemampuan untuk memperoleh manfaat dari kesempatan yang telah diberikan. Untuk pertanyaan yang pertama, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, ahli diminta untuk menjawab pertanyaan, apakah pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan telah dibentuk melalui partisipasi publik yang layak sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi? Apabila ahli menganalisis prosedur pembahasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan dikaitkan dengan kewajiban pemenuhan prinsip meaningful participation, ahli berpendapat bahwa public hearing yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang dalam proses pembentukan undang-undang AKWO dilakukan semata-mata untuk memenuhi aspek prosedural formal tanpa mempertimbangkan setiap masukan dari pemangku kepentingan secara layak dan tanpa memberikan alasan atau penjelasan mengenai pilihan-pilihan kebijakan yang pada akhirnya diambil oleh pembentuk undang-undang secara layak kepada para pemangku kepentingan. Dengan kata lain, berbagai mekanisme partisipasi tersebut tidak didesain sebagai peranata dialogis yang memadai antara pembentuk undang-undang dengan warga negara, dan mekanisme dialogis ini disebut sebagai dialogic participation, yaitu partisipasi publik yang dilakukan bukan hanya sekedar mendengar apa kebutuhan, keinginan, dan pendapat masyarakat, namun juga mempertimbangkan pendapat tersebut dan menjelaskan kepada publik apakah pendapatnya dapat diterima ataupun tidak. Oleh karena itu, ahli berpendapat bahwa public hearing yang dilaksanakan sekedarnya semata-mata untuk memenuhi aspek prosedur formal merupakan bentuk kebijakan tokenistik yang hanya semata-mata ditujukan untuk menghadirkan partisipasi fisik tanpa menghiraukan partisipasi gagasan. Argumentasi yang ahli sampaikan dapat dijustifikasi dari dua fenomena sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya ketidakhati-hatian pembentuk undang-undang dalam mengidentifikasi stakeholder yang wajib dilibatkan dalam forum-forum pembahasan, misalnya Konsil Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, dan seterusnya, maupun sejumlah kolegium yang terdampak langsung dengan Undang-Undang AKWO tidak turut diundang untuk memberikan pendapat dan masukan terhadap rancangan undang-undang, padahal pelibatan stakeholder tersebut memiliki potensi untuk mengubah atau memengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pembentuk undang-undang. Yang kedua, adanya sejumlah gagasan atau masukan yang telah disampaikan oleh stakeholder. Di dalam forum-forum pembahasan, sejumlah gagasan tersebut tidak dibahas di dalam DIM. Kemudian juga secara substantif dengan intensitas pembahasan yang memadai yang dapat menghasilkan kesimpulan atau resultante atau kebijakan alternatif yang win-win. Padahal sejumlah gagasan tersebut merupakan ketentuan atau pasal yang merupakan jantung dari undang-undang, seperti ketentuan mengenai organisasi profesi tunggal, konsil independen, kolegium sebagai akademik body, organisasi profesi, majelis kehormatan disiplin kedokteran kesehatan, perlindungan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan, pendanaan kesehatan wajib oleh pemerintah, dan berbagai ketentuan lain. Bisa diringkaskan untuk pertanyaan kedua, silakan. Yang Mulia Hakim Konstitusi, saya akan masuk pada pertanyaan kedua. Apakah tidak dilibatkannya DPD dalam pembahasan pada saat pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengakibatkan tidak terpenuhinya aspek formil pembentukan Undang-Undang AKWO? Di dalam pandangan ahli, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 turut menyebabkan perubahan politik hukum otonomi daerah. Dan di dalam politik hukum tersebut intinya memperlihatkan ajaran otonomi sebagai politik hukum yang paling utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dan hal ini didasarkan pada pernyataan eksplisit mengenai asas otonomi dan pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dikehendaki dibangun secara selaras dan adil.
Oleh karena itu, di dalam pandangan ahli, jika dikaitkan dengan pasal 22D serta putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah pernah dijatuhkan yang berkaitan dengan keterlibatan DPD, maka ahli berpandangan bahwa pasal 22D itu merupakan protection clause terhadap pasal 18, 18A dan 18B. Itulah maknanya mengapa DPD itu dibentuk dan diberi wewenang semacam itu. Kehadiran DPD harus dilihat pada maknanya, yaitu untuk mengikutsertakan DPD di dalam penyelenggaraan negara sehari-hari. Dan dari kewenangan DPD untuk mengusulkan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu sebagaimana disebutkan di atas dalam konteks undang-undang AKWO, maka keberadaan DPD adalah sebagai balancing DPR dan Presiden dalam rangka menjaga politik hukum otonomi daerah untuk memastikan pembagian atau pelimpahan urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memenuhi prinsip otonomi seluas-luasnya. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis, perkara ini menjadi penting sebagai pembelajaran kita dalam bernegara, termasuk untuk meneguhkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Sebagai the supreme law of the land, salah satu fungsi dan tujuannya adalah untuk membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang. Dengan demikian, di dalam ajaran supremasi konstitusi, berbagai ketentuan prosedural yang mengatur mengenai pembentukan undang-undang merupakan bagian yang material dari sebuah konstitusi dan bertujuan menciptakan parliamentary constraint, menciptakan the limited government, dan menjamin demokrasi dijalankan sesuai dengan konstitusi. Kiranya demikian keterangan yang dapat ahli sampaikan. Semoga keterangan ini dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus perkara ini secara adil dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.